Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini kurang semangat. Semangat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Afadil, pada Ustaz kita Suarman dan Ustazah kita Uminahara SPDI yang kami muliakan, pada Akhindal Karim Fillah Ustaz Mu'aliman, Ustaz Imam Subaki MPD, Pak Haji Solihi, dan para asatidz semuanya yang kami hormati, kami tadimi. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat? Alhamdulillah. Anak-anak masih semangat? Gimana calon-calon mutahharijin mana? Coba tangannya. Yang nunjuk semangat saya doakan sukses semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ustaz Imam, saya itu kalau ngisi di Mutiara Hati itu senantiasa berdebar-debar penuh harapan. Kalau saya lihat penampilan tadi itu Pak Haji, ini insya Allah sebuah pertanda bahwa generasi Mutiara Hati akan memimpin Indonesia pada 20 tahun, 25 tahun yang akan datang. Saya jadi optimis. Ternyata kalau melihat penampilan tadi, yang layak jadi negara superpower itu bukan Amerika tapi Indonesia, insya Allah. Nanti akan kesalip. Singapura itu ibu, itu tidak akan pernah jadi negara superpower. Singapura tidak akan pernah jadi negara adidaya walaupun dia pinter hari ini, walaupun hari ini dia canggih, tapi dia tidak akan pernah jadi negara besar. Saya pernah ke Singapura bersama Ustaz Imam MPD, kecil sekali ya Ustaz. Sebesar tebu kami dari Malaysia ke Singapura keliling itu tak nyampe sehari, itu udah dari ujung sampai ujung, kecil banget. Penduduk Singapura itu hanya 6 juta. Sementara Indonesia jumlah penduduknya berapa Ibu? 275 juta. Artinya apa Pak Haji? Kalau kita mau perang dengan Singapura itu nggak harus pakai senjata, nggak perlu pakai senjata. Kita kencing bareng-bareng aja tenggelam. Itu luar biasa Indonesia, apalagi ditopang dengan generasi Mutiara Hati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang pertama Ibu, saya sampaikan Ibu Bapak wali santri, wali murid, bersyukurlah hari ini putra putri panjenengan sudah diwisuda, insya Allah akan menjadi generasi yang tangguh di masa depannya. Amin. Amin. Sebuah riwayat menyampaikan, riwayat Sahih, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata fil li'aqsali fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat orang-orang tua yang soleh di surga. Diangkat derajatnya Ibu, diangkat derajatnya di surganya itu VIP. Sampai orang ini bilang ke Allah, ya Rabbi anna li hadhihi, kenapa saya memperoleh fasilitas seperti ini? Padahal dulu di dunia saya sholatnya biasa-biasa saja, puasanya saya hanya di bulan Ramadan, sedekahnya saya juga tidak begitu membabi buta. Tapi kenapa saya memperoleh fasilitas yang demikian mewah? Fayaqulu, maka kemudian dikatakan, Allah berfirman, kalian memperoleh fasilitas seperti ini bistighfari waladikalaka, ini karena istighfarnya anak-anakmu kepadamu. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini ibu bahagia. Tadi disampaikan oleh
Ustazah Umi Nahara akan jadi investasi nanti di akhirat ketika kita sudah meninggal dunia. Betul apa betul? Betul apa betul? Bu, Ibu masih hidup? Masih ya? Ruhnya masih di sini kan? Jangan sampai ini hanya jasad-jasadnya aja. Ruhnya udah pulang, udah masak, udah kebasa. Ibu yang saya muliakan, kunci kesuksesan orang tua sejati itu adalah suksesnya orang tua, sukses sejatinya orang tua itu manakala kita nanti sudah meninggal dunia, kemudian anak-anak kita bisa mendoakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tua sukses itu. Jadi orang tua sukses itu bukan karena dia meninggalkan apartemen, bukan karena meninggalkan ribuan hektar sawit, bukan karena meninggalkan warisan yang banyak, tapi suksesnya orang tua adalah manakala kita sudah meninggal dunia semuanya, kemudian anak-anak kita setiap sholat, setiap habis sholat, sebelum salam mendoakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka sangat tepat ketika ibu bapak menyekolahkan putra putrinya ke mutiara hati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu yang saya muliakan, kemudian tadi disampaikan oleh Ustazah Umi Nahara. Halo Ibu. Halo Ibu. Tolong wajah saya dilihat. Sudah mandi ya tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak itu harus hafal dengan wajah saya. Kalau saya nggak harus hafal dengan wajah ibu-ibu semuanya. Kenapa Pak Amin? Karena nanti kalau ibu nanti masuk surga duluan, kok nggak lihat saya, nanti kan bisa mencari. Mana Pak Amin ya kok belum nampak gitu kan? Dia dulu pernah isi tausiah di mutiara hati. Ibu bapak yang saya muliakan, tadi Ustazah Umi Nahara menyampaikan bahwa mutiara hati sedang membangun besar-besaran, besar-besar nggak besar-bian, ica-icaan, sedang membangun fasilitas untuk kenyamanan anak didik kita, dan ada wakaf. Betul Ibu? Betul Ibu? Halo? Halo Ibu? Ibu yang saya muliakan, Bu, wakafnya berapa kan Ibu? Berapa? 200.000. Cuma 200.000. Kecil ya Bu. Ibu wakaflah sebanyak-banyaknya. Karena begini Bu, ada 3 amalan yang nanti kalau kita udah meninggal dunia semuanya, itu ada 3 ini yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Satunya adalah sedekah jariyah. Kalau kita sudah meninggal dunia, dosa kita udah berhenti, nggak ngelakuin dosa lagi. Kita udah meninggal dunia, betul. Tapi pahala kita ngalir terus, jadi insya Allah ketutup dosa kita. Dosa kita berapa Bu? Halo. Dosa kita berapa semuanya? Belum pernah ngitung dosa. Saya ajarin begini. Saya dulu pernah ngitung dosa ketika umur saya 40 tahun Ustaz Maulana. Saya hitung dalam 1 tahun itu ada 360 hari. Kemudian saya kalikan 40, 365 hari, atau kita rata-rata 360 hari kali 40 itu ketemunya 14.400 hari. Jadi yang hari ini usianya sudah 40 tahun, berarti hidup di dunia ini sudah 14.400 hari. Sudah habisin beras berapa kintal aja itu sekarang. Nah, kalau kita dalam kehidupan yang 40 tahun itu kita melakukan dosa satu saja setiap harinya, kita melakukan satu kesalahan saja dalam 1 hari, berarti yang usianya hari ini 40 tahun sudah memiliki dosa 14.400 dosa. Itu kalau satu kesalahan, itu kalau satu kehilafan. Padahal dosa itu bukan hitungan 1, 2, 3, 4, 5 itu, tapi besar kecilnya. Tetapi ibu dengan wakaf ke mutiara hati, misalnya dosa ibu 1000 nih, ibu meninggal dunia, selesai 1000, cuma 1000 itu dosanya, ibu udah nggak bisa ngelakuin dosa lagi. Tapi dengan wakafnya pahalanya ngalir terus. Ini mutiara hati kan insya Allah
ila yaumil akhir sampai kiamat akan dipertahankan dan dikembangkan. Jadi ibu kalau meninggal dunia dosanya berhenti, pahalanya ngalir, jadi nanti tertutup dan insya Allah menjadi ahli surga semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, nikahnya lemes saya kasih yel-yel, setuju? Setuju. Yel-yelnya bilang begini, kalau saya panggil, kalau saya tanya siapa kita, maka jawabannya adalah keluarga Mutiara Hati, bahagia dunia atau sukses dunia, bahagia akhirat insya Allah. Setuju? Setuju. Cek dua. Siapa kita? Keluarga Mutiara Hati. Sukses dunia. Siapa kita? Keluarga Mutiara Hati, Sukses dunia, bahagia. insya Allah. Dunia itu kecil jadi segini aja. Dunia kecil, akhirat yang besar. Ya, suksesnya dunia, tapi bahagianya akhirat yang besar terus insya Allah. Oke ya? Siapa kita? Keluarga Mutiara Hati. Insya Allah. Sekali lagi. Siapa kita? Keluarga Mutiara Hati. Sukses dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Nanti yang hafal ada hadiah. Ya, ingat nanti saya tanya satu lagi, sekali lagi nanti yang hafal ada hadiah. Lumayan kan? Lumayan. Sebagai tabarukan ya kita ingat-ingat perjuangan Nabi. Sholawatan, siap sholawatan? Siap. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ulang lagi. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad. Sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian saya nyambung Ustaz kalau kita harap saja ya. Saya sebenarnya sudah menyampaikan materi, cuma karena tadi banyak kegiatan yang menakjubkan, sehingga materinya saya simpan untuk nanti kalau diundang lagi. Nah sekarang nyambung Ustazah saja. Tadi Ustazah menyampaikan ini, wahai generasiku anak-anakku, tetap pakaiannya seperti ini semuanya, kerudungnya besar-besar. Amin. Amin. Kerudungnya kan bagus-bagus ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya biru, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang sekali bayar, ada yang dua kali bayar. Kerudungnya macam-macam. Tapi luar biasa indah kayak gini gitu. Ini jangan sampai dilepas, sedih nanti Ustazah itu. Saya pernah Ustaz Muhammad ini saya sampaikan untuk istri saya itu. Saya tuh pernah naik motor dari jalan 29 menuju pulang ke rumah ke jalan 5. Saya naik motor tuh Ustaz Arman. Ketika saya naik motor awalnya biasa-biasa saja. Tiba-tiba saya disalib oleh seorang muslimah boncengan. Nah yang bonceng itu ibu bapak, dia pakai jilbab, pakai gamis gitu. Tapi sayangnya itu kakinya itu diserimpangkan gitu, kayak gitu loh boncengannya itu. Sehingga betisnya itu nampak. Jadi saya di belakang itu nampak betis terus. Ya Allah ini kalau saya biarkan saya dosa ini. Akhirnya saya niat, ya Allah niat ingsun nyari betis lillahi ta'ala. Saya salin betis itu saya salin. Kemudian belum sampai Lesmana saya menikmati udara segar itu, ternyata saya disalib lagi oleh seorang remaja yang memakai celana pendek. Ini serius. Masya Allah hari ini kata Ustazah miris banget memang. Ya Allah, saya tadi nyari betis kok dapat celana pendek ini. Ini gimana gitu kan? Tapi ini nggak boleh berlama-lama, nggak boleh berlama-lama. Oh, mobil baso nggak bisa kan naik motor mau menundukkan pandangan. Akhirnya saya niat ingsun nyalip celana pendek lah. Saya salib lagi. Sampailah Lesmana, kemudian saya sampailah ke daerah hampir ke Kawa tadi. Saya disalib lagi oleh seseorang remaja, dua orang remaja, dia boncengan, dia pakai celana panjang, pakai jeans, dia boncengan, tapi kaosnya itu ngaper banget. Mohon maaf nih bapak-bapak ibu, sampai CD-nya itu nampak di sini tuh. Iya. Ngaper banget. Terus saya bilang, ya Allah, saya itu tadi nyari betis dapetnya celana pendek. Sekarang malah dapat CD gitu. Yang selalu dapat punggung kayak gitu. Saya mikir ya Allah, nanti kalau saya takut ada apa-apa lagi yang lebih parah. Sudahlah kalau begitu saya nikmati saja. Begitu. Nah gimana lagi kita saking terpaksanya. Inilah ibu bujang hari ini. Kota maju banget belum, ketinggalan enggak gitu. Jadi masa-masa transisi kayak gini. Makanya jaga anak-anak kita. Pastikan ibu bapak yang saya muliakan hari ini itu kan susah ya, karena mode mungkin. Adanya sudah pakai gamis, pakai jilbab, tapi ada belahannya itu segini tuh Salimah. Jadi kalau berjalan tuh biar gitu. Ini kan kalau iya jangankan saya Ustaz Imam aja kalau melihat ini kalau dilihat dosa tidak dilihat mubadir. Alhamdulillah ini Mutiara mengajarkan dan tadi ustazahnya sampai meneteskan air mata. Jangan terjadi kepada generasi-generasi kita. Kalau mau main Facebook boleh, mau main TikTok boleh, tapi jangan lepas jilbab. Karena sekali ibu-ibu dan adik-adik lepas jilbab di Facebook, dilihat oleh jutaan orang, oleh ribuan orang, walaupun doa tengah malam banyak permintaan kepada Allah, tapi dosanya ini jadi dosa jadinya ngalir terus. Makanya yang dulu kalau memang ada, tolong dihapus, dia dihapus. Ibu bapak yang saya muliakan ini anak-anak itu sudah balik semua. Makanya nanti ini kan pelepasan, ini pulang ya saja. Pulang, bapak ibu wali santri harus berani panggil anaknya. Yang laki-laki, Nang, Bang, misalnya panggilannya apa terserah. Kamu itu sekarang udah dewasa. Ini saya belikan sarung, ini saya belikan peci, ini saya belikan baju koko. Kalian boleh main kemanapun, boleh main Facebook seperti apapun, tetapi jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kalau kamu tinggalkan sholat sementara kamu masih satu atap dengan diriku, maka dosamu adalah untuk ujuban. Pastikan itu. Kalau dengan yang perempuan ibu, nah ini
ini saya belikan telepon baru, ini jilbab baru, ini baju gamis baru. Sholat nak, tutup auratmu. Kamu nanti boleh jadi apapun, lanjutkan sekolah dimanapun boleh, tapi tetap pakai kerudung, pakai jilbab, jaga auratmu. Gitu. Berani Bapak Ibu manggil kayak gitu? Ibu? Halo? Halo Ibu? Berani manggil anaknya, belikan yang terbaru ini kenang-kenangan bener. Pak, kalau sudah punya kemungkinan, belikan nggak apa-apa. Ini momen biar anak ingat. Kemudian nanti katanya ada yang di Tetian Teras, ada yang di Padang. Ibu investasi beli pulsa, beli pakai data khusus untuk nelpon anaknya. Dan ketika nelpon anaknya di jam-jam setelah sholat. Jadi misalnya zuhur jam 12:30, ibu jam 1 nelpon. Kalau misalnya diperbolehkan pakai HP, nak kamu sudah sholat atau belum? Itu, kamu sudah sholat atau belum? Karena kalau anak-anak tidak sholat, maka sesungguhnya berat bagi ibu. Nak, nanti perjalanan ibu di akhirat itu jadi berat gara-gara kamu nggak sholat. Saya sebagai ibunya sholat dulu. Bisa jadi anaknya akan bilang gini, Bu, aku tuh udah besar loh, Bu. Nggak usah pikir, Bu, aku tetap sholat. Aku tuh kalau mengikuti anakku, masa nggak sholat? Ya, nah saya sebenarnya yakin juga bahwa kamu pasti sholat. Tapi ini antara ibu dengan anakku, saya ingin ngobrol, saya ingin pastikan bahwa kamu hari ini sudah sholat zuhur. Begitu Ibu, setuju? Setuju. Nah, jangan ditanya ke makan, nah, kayak gitu kuno banget kayak gitu. Sama yang sekarang belum pelepasan. Zaman dulu kan ibu-ibu zaman dulu kan bilangnya begini. Nah, cepet bobo ya, besok mau sekolah kan gitu ya. Itu udah kuno Bu, hari ini udah nggak boleh kayak gitu. Caranya gimana Tamit? Nah, cepet ya bobo, besok kita mau sholat subuh. Gitu. Kalau sudah sholat subuh, insya Allah sekolahnya nggak terlambat. Jadi pokoknya akhirat dulu insya Allah. Kalau kita mikir akhirat, kemudian dunia akan mengikuti. Seperti kita beli sapi, kita akan dapat bonus talinya. Tapi kalau kita mikir beli tali, gak akan mungkin dapat sapinya. Oleh karena akhirat kita dahulukan insya Allah. Sholat adalah wajib. Kan ada lagunya ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, sama-sama. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'an sani wa daraji, al-fatayaji wa ta'alani, ya uhailatu wal karami. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sholat itu wajib ya, bahkan sholat ini sangat-sangat utama. Ibu bapak yang saya muliakan, yang terakhir tadi saya mendengar sambutannya Ibu Wakil Wali Santri, jadilah seorang muslimah sejati dimanapun dan di kapanpun, begitulah gambarannya ya. Jadilah muslim yang bangga dengan keislamannya. Pokoknya pikiran kita harus Islam, tingkah laku kita harus Islam, sikap kita harus Islam, cita-cita harus Islam. Sebagaimana lagu yang sering kita diajari oleh murabi-murabi kita, Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asna amanina. Sama-sama, Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Insyaallah saya harus menyudahi ini, Ustazah.
Saat saya itu ada 4 agenda. Tadi itu janjinya Pak Arman kan saya jam setengah 10 udah siap. Jadi saya harus ke Bungo. Nanti setelah zuhur saya isi majelis taklim di Jalan 5, kemudian isi lagi di Bungo jam 4. Ngajar Yasmin jam 4 lagi. Jadi mohon maaf, dan janji saya yang jalan-jalan tadi ingat saya kasih hadiah di sini Pak Arman. Ini buku saya terbaru, cetakan pertama Maret kemarin, khutbah Jumat menghadirkan Islam Wasatiyah. Ini renungan-renungan saya kumpulkan khutbah-khutbah yang sudah saya jalani di berbagai masjid, ada 59, dan Islam Wasatiyah, Islam yang moderat. Lulusan-lulusan mutiara hati itu harus moderat, setuju? Nggak boleh kaku, nggak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri, kita harus tegak lurus, harus tidak. Nah ini isinya di sini. Kemudian kita sebagai keluarga mutiara hati itu tidak setuju dengan paham radikalisme, tetapi kita juga menolak paham liberalisme. Setuju? Nah, coba siapa yang bisa langsung lagi saja yang kira-kira sudah hafal satu orang. Nanti saya tanya siapa kita gitu. Halo, silakan. Oh, ya boleh. Ya boleh. Dan keluarga. Iya. Mas Mukani? Pas. Mudah-mudahan ketularan bisa ya. Bisa lulus. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau kamu bukan anak ulama, kalau kamu bukan anak raja, maka menulislah. Untuk mengetahui dunia, maka membaca. Untuk dikenal dunia, maka menulis. Bukan berarti biar terkenal, enggak. Tapi kita di surat Yasin itu ada inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum. Jadi bekas-bekas kita di dunia itu nanti akan jadi saksi di akhirat. Nah, harapan saya menulis buku ini nanti ketika saya sudah meninggal jadi jariyah, dosa saya berhenti, pahalanya ngalir insyaallah. Ustaz, siapa kita? Keluarga mutiara hati sukses dunia, bahagia akhirat. Tepuk tangan. Lah Ustaz gitu loh. Anak tadi tanya mau maju kan. Iya. Besok kalau yang buku judulnya yang berbeda yang Sakinah pada waktu gitu ya. Ibu bapak yang saya muliakan dengan berakhir dengan pemberian hadiah ini, berakhir sudah acara kita dengan saya, dan mohon diteruskan. Mohon maaf saya nggak bisa sampai akhir. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.